Ya, ya untuk Ananda Iim Nur Naimah ya. Penulisannya nanti mengikuti pedoman ya. Ini covernya gitu. Ini nggak sesuai nih. Ya ini di atas kalau di awal ada dua cover ini ya. Nah, ini perbaiki ya. Ini juga sama pakai hijrah ini pakai titik juga ya. Kemudian juga nanti dari sisi yang paling parah banget itu di footnote itu rata-rata salah semua, banyak banget yang salah itu penulisan footnote-nya itu ya. Jadi itu perbaikannya mungkin kurang diterima. Kemudian dari sisi abstraknya juga banyak yang ini juga nih salah juga nih. Ya nanti diperbaiki ya, terutama tadi dari sisi keywordnya belum ada tuh di abstraknya ya. Kemudian juga ini dia penelitiannya itu ada pengulangan-pengulangan gitu ya. Jadi fokus aja langsung ke penelitian ini tujuannya apa, kemudian apa, datanya seperti apa sampai ke hasil kesimpulannya gitu ya. Tuh dari sisi abstraknya ya. Kemudian dari sisi ini nih ya, kalau kita harus ikut pedoman nih penulisannya ya. Jadi misalnya kalau di nomor 1 itu Ahmad Yaman Samsudin, maka nomor 2-nya kalau mau sama berarti dia pakainya ibid. Gitu pokoknya ikuti pedoman ya. Mau tidak mau walaupun mungkin pedomannya sudah agak lama tapi ikut pedoman, jangan lupa tuh ya. Termasuk tadi apa namanya yang istilahnya itu apa yang penulisan angkanya ini ya, itu diperbaiki tuh. Saya lihat banyak sekali nih ya yang salah nih. Misalnya di halaman ini ada 3 itu ada psikologi agama Jalaluddin Rahmat, itu sebenarnya itu dia jadi lengkap tuh ya. Terus tulisan halaman juga ada yang HAL ada yang HLM, itu diperbaiki ya semuanya nih, hampir banyak banget ini ya. Kemudian dari sisi pertanyaan ini yang tidak tepat begini nih. Jadi ketika masalahnya ini kan batasan dan rumusannya itu dia 1 gitu ya, tapi ternyata di kesimpulannya itu ada 3 gitu ya. Jadi kalau mamanya di sini 1 nih rumusannya nih, ini kan hanya 1 nih, bagaimana implementasi nih ya. Jangan lupa tulisan ini miring nempel nih kata tanya itu ya. Bagaimana implementasi ya sudah, di sini hanya implementasi saja. Kalau mau dimasukkan permasalahan itu ya dimasukkan ke saran dan rekomendasi tuh ya. Kalau mau saran saya sih kalau memang di sini ada permasalahan ya di sini ada nomor 1 dengan nomor 2 pertanyaannya gitu ya. Jadi dibongkar diperbaiki nih ya dari sisi. Jadi kalau masalahnya 1 berarti di sini kesimpulannya 1, jangan kesimpulannya itu 3, jangan nambah-nambahin gitu ya. Nanti di pembahasan juga sama gitu. Oke, itu dari sisi penulisannya. Ini juga sama nih, tulisan asing dibuat miring ya. Kemudian ada satu pertanyaan sih harus dijawab, boleh pikir dari sekarang nih. Tadi saya catat itu di halaman 18. Coba boleh buka halaman 18. Ya ini kalau lembar wawancara ini nggak usah di sini, ini di lampiran aja. Ya jangan di sini, dia di lampiran. Tadi sebutkan ya di lampiran gitu. Ya kemudian juga salah juga nih, lihat tuh. Pokoknya salah semuanya tuh di footnote-nya. Ya coba saya ingin tahu ini di paragraf terakhir, di situ tuh yang coba saya ingin jelaskan tentang bagaimana IIM itu menjelaskan tentang data reduction, ada data display, conclusion drawing verification itu kayak gimana? Itu yang harus digunakan untuk menganalisis dari implementasi metode Sedayu ini. Kayak gimana coba? Yang dimaksud dengan data reduction, data display, conclusion itu kayak gimana? Silakan. Ya gimana? Kan ditulis harus bertanggung jawab tadi kan? Harus bertanggung jawab nih, gimana itu? Sambil mikir, ini di halaman 4-nya tuh salah total ini. Jadi dia jangan dibuat satu-satu, Ustadz Muhammad Mukhlisin, SPD, Ustadz Sunarta, jangan begitu. Tapi dijelaskan pada pelaksanaan implementasi. Implementasi itu bagaimana? Mungkin mulai dari perencanaan, di situ ada rapat, ada penjadwalan. Nah nanti wawancaranya ditaruhnya itu di bawah gitu. Jadi nggak usah Ustadz Muhammad Mukhlisin bilang begini, Ustadz Sunarta bilang begini. Jadi dia kayak tidak berdasarkan implementasi, justru malah jadi kayak cuma hasil wawancara doang, masih mentah gitu. Jadi ini itu masih mentah gitu. Jadi jangan diletakkan di sini A-nya gitu. Jadi beberapa pendapat tentang metode Sedayu nggak usah dibilang pendapat lagi, kan sudah implementasi. Ya udah implementasi ya mulai dari perencanaan, jadwalnya kapan, di mana kelasnya,
kemudian istilahnya itu ustadznya siapa, muridnya siapa, jamnya berapa, jamnya seperti apa gitu ya, kapan gitu, itu perencanaan. Di bawahnya baru pelaksanaan, siapa yang hadir rajin, kemudian partisipasinya seperti apa, sampai kepada asesmennya. Terakhir baru mungkin nanti ada analisis dari penulis tentang pelaksanaan itu. Gitu ya. Kemudian di sini kayak sejarah berdirinya metode Sedayu itu di bab ketiga, jangan di bab keempat lagi. Kan sejarah berdirinya metode Sedayu itu kita udah nggak bahas, itu dibahas di bab yang ketiga. Yang di bab keempat itu fokus hanya pelaksanaan, implementasi, prakteknya kayak gimana. Nah, kalau tadi nggak bisa menjelaskan yang halaman 18, metodenya berarti jangan pakai lagi ini, tapi pakai lebih bagus tuh pakai fenomenologi sebenarnya tuh. Kalau kualitatif dia lebih mendalam. Coba halaman 18, udah 10 menit tuh saya tanyakan. Harus bisa tuh kayak gimana tuh? Data reduksi apa, data display apa, conclusion drawing itu apa? Ya jadi bab 4-nya nanti diperbaiki lagi ya. Total ini ya halaman 55 56 gitu ya, 57, 58 gitu ya. Mau lulus nggak nih? Mau nih, benar. Kalau mau harus perbaiki Sedayu karena dia metode pakai kapital semuanya, jangan lupa ya. Penerapan ini dia agak pengulangan, jadi di bab 4-nya itu dia malah nggak fokus gitu. Pakai kembali lagi ke sejarah berdirinya, kemudian juga metode-metodenya. Metode itu di bab ketiga aja karena dia bicara tentang pelaksanaan itu. Penutupnya juga salah juga ini. Dia satu, metode Sedayu S-nya besar, menitik beratkan pada pemahaman huruf kosong sehingga anak didik akan lebih mudah untuk menerapkannya pada bacaan-bacaan lain. Metode Sedayu ada satu pendekatan yang menekan pada kemudahan keberaturannya. Jadi kayak pengulangan gitu. Jadi kesimpulan atau penutup di kesimpulannya ini adalah hanya implementasi metode Sedayu di Pondok Pesantren Al-Quran dan Sains Nurani Jagakarsa adalah seperti ini. Sepertinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, assessment atau evaluasi. Udah itu aja. Ya, kalau nanti mau ditambah dengan permasalahan yang muncul, itu nanti bicara tentang evaluasi justru. Ini kan udah bicara tentang permasalahan ya. Mungkin kalau pertanyaan berarti kedua tuh bagaimana atau apa saja permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Gitu ya. Nah, ini berarti diperbaiki nih ya dari sisi penulisannya, termasuk juga nanti dari sisi daftar pustakanya juga nih ya. Daftar pustakanya ini misalnya Al Husain ini enggak jelas nih. Ya, yang 98 ini enggak tahu dari mana gitu ya. Kemudian juga di yang ini ngikuti pedomannya. Jadi dia tulisannya itu dibalik biasanya itu. Jadi ada yang dikurung, ada yang enggak dikurung, yang ada yang miring, ada yang enggak. Tuh halaman 70 tuh diperbaiki ya. Ini juga diperbaiki semuanya. Jadi harus diperbaiki dulu nih. Terakhir gimana? Ini ada pengulangan nyaman. Nah, tuh kan ya. Gimana? Terakhir dari saya, coba.